Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang komparasi numerik. Nah, soal ini sering banget tuh sesuai dengan kisi sekali tahun ini. Kita langsung bahas saja. Nah, untuk soal ini komparasi numerik. Nah, jika X sama dengan sepangkat 49 kurang 3 sepangkat 45 dan Y itu sama dengan 13 sepangkat 45. Maka pernyataan yang benar adalah, berarti kita harus mencari si X-nya. Di X kita lihat di 13 pangkat 49 dikurang 13 pangkat 45. Oke. Nah, kalau seperti ini bisa kita keluarin, kita bisa pecah nih. Ada yang mirip kan di sini, ini 1345 ada yang mirip. Sama ya. Berarti kita bisa pecah nanti keluar, kita buat di luar 13 pangkat. Nah, 13 pangkat 45 kita kali ke dalam. 13 pangkat 45 kali berapa biar dapat 49. Berarti 13 pangkat 4, ya kan? 13 pangkat 4. 13 pangkat 4 dikurang dengan 13 kali berapa biar kalau dikali ke dalamnya juga tetap 13 pangkat 4 kali pangkat 0, 13 pangkat 0. Karena kalau dikali kan pangkatnya dijumlahkan. Berarti sama gitu. 13 pangkat 45 dikali 13 pangkat 4 dikurang. Nah, semua bilangan yang dikurang itu adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau dapat kalau dipangkat 0. Nah, makanya di sini 13 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Nah, makanya kalau kita bandingkan, ini X ya. Sedangkan Y-nya hanya 13 pangkat 4. Berarti di sini udah jelas. Berarti 13 pangkat 45 kali berberapa ratus kali gitu. Sedangkan 13 pangkat 45 cuma sekali gitu. Cuma cuma ini doang gitu. Makanya dari sini jelas X itu lebih besar dari Y. Oh, jawabannya adalah B. Oke, next. Ini bagaimana nih? Nah, kalau dikasih tahu nih, ada X-nya berada di sekitar 3 dan 5. Teman-teman harus tahu ya konsep dari lebih kecil sama lebih kecil sama dengan. Kalau dibuat lebih kecil, yang lebih kecil dari 5, berarti kalau lebih kecil dari misalnya X lebih kecil dari 5, berarti 4, 3, 2, dan seterusnya gitu. Kalau dibuat lebih kecil sama dengan X ikut limanya gitu, 5, 4, 3 gitu. Jadi nggak cuma. Nah, kalau seperti ini berarti 3 sampai 5 berarti dia sekitaran dari 4,99 sampai 3,1. Kemudian Y-nya berada di antara 7 sampai 10. Nah, kalau kita lihat konsepnya seperti ini berarti jelas ya. Karena nilai X, sorry, nilai Y ya. Karena nilai X-nya itu berada di sekitar 3 sampai 5, sedangkan Y-nya berada di sekitar 7 sampai 10. Maka ini bisa kelihatan kalau di nilainya ini tidak ada yang bersinggungan. Artinya nggak bersinggungan itu artinya nggak ada Y yang nilainya di bawah 5. Jelas, sehingga nilainya X itu dan nilai dari C ini bisa ditarik kesimpulan udah pasti X pasti lebih kecil dari Y. Gitu. Oke, jawabannya adalah B. Mantap, gampang ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini. Jika X sama dengan 1,5234 sama dengan X per Y dengan X dan Y bilangan positif. Maka hubungannya adalah, pertama yang harus teman-teman tahu gini. 1,5234 gitu. Ini sama dengan X per Y. Nah, kalau seperti ini teman-teman gak usah sulit gitu. Gak usah membuat ini menjadi sulit. Kan teman-teman bisa langsung membuat ini 1,5234 per 1. Karena kan nggak bakal bernilainya kan 1,5234. Berarti secara tak langsung X-nya sama dengan 1,5234. Sedangkan Y-nya 1. Nah, berarti jelas kalau konsepnya seperti ini kita langsung tahu X-nya lebih besar dari Y. Gitu. Gampang banget ya. Makanya jadi teman-teman harus lihat gitu, jangan langsung sulit, langsung mikir, oh ini sulit. Teman-teman harus bandingkan caranya seperti ini.
1,5234 per satu karena nggak bakal mengubah nilai gitu. Artinya ini namanya di apa namanya ditransformasi. Oke, X lebih besar dari jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ini juga ini masuknya ke teori hitungan juga sih, tapi masuk ke komparasi numerik juga. Nah, di sini P sama dengan 6. Maka 1/4 dikurang 2/P. Gitu. Berarti ini sama aja dengan 1/4 dikurang 2/6. Oke, berarti 1/. Nah, kalau seperti ini, harus dikurangkan dulu yang bagian bawah. Kalau bagian bawahnya ini bisa kita ubah, tinggal kali silangkan saja. Buatkan aja 4-nya ini per satu. Berarti kali silang yang sesama atas bawah, kemudian yang bawah juga kali di bawah. Berarti ini bisa jadi 4 kali 6 24, kemudian dikurang 1 kali 2 2 per 1 kali 6. Berarti ini sama dengan 1/22/6. 1/22/6 sama dengan, kalau udah seperti ini 1/6, tinggal kita balik. Nah, tinggal kita balik, ini sama aja dengan 6/22. Itu. Nah, 6/22 jawabannya apa? Jawabannya I. Tuh. Ingat ya, dari masih konsepnya 6/22 ini gini. Kan kalau ada pecahan 1/2/6, kalau mau kita ubah jadi pecahan perkalian, maka kita ubah satunya dia di sini, 1. Karena yang ini yang jadi di bawahnya atau sebagai ujung, maka 1 dikali yang membaginya itu dibalik. Jadinya 6/. Nah, hasilnya sama dengan 6/. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, jika perbandingan 2x kurang y terhadap x tambah y adalah 2/4, maka perbandingan x terhadap y adalah, nah kita buat aja nih langsung, 2x kurang y per x tambah y sama dengan 2/4. Oke, 2/4 ya. Nah, kalau seperti ini gak usah bingung, langsung kali silang saja. Berarti ke atas dia 4 kali 2x kurang y ya. Ini sama dengan 2 kali x tambah y. Kita kali ke dalam. 8x kurang 4y. 4 kali 2 8. Kemudian ini min 4y dikali y sama dengan min 4y. Sedangkan ini dikali ke dalam juga. 2 kali x, 2x. Ditambah 2 kali y, 2y. Oke. Sekarang kita gabungkan sesama x-nya. Berarti 8x dikurang 2x. Kemudian y-nya ini kita pindah luaskan juga. Berarti 2y ditambah 4y. Tuh. Nah, berarti sama dengan 6x sama dengan 6y. Atau x per y sama dengan 6 per. Nah, 6 per 6 jawabannya adalah E gitu. Nah, semisal nggak ada 6 per 6. Contohnya yang adanya adalah 4/. Apakah ini sama? Sama. Karena kan 6 per 6 kan sama aja dengan 1/1. Atau 2/2. Atau 3/3 dan seterusnya. Bilangannya sama. Atas bawahnya. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini untuk X-nya. Jika X sama dengan 66,67% dari 36, sedangkan Y 33,33% dari 160. Maka hubungan X dan Y adalah, nah, di sini kan ada X-nya dikasih tahu dia adalah 66,67%. Kemudian si Y-nya sama dengan 33,33%. Ini tadi 66,67% ini dari 36. Kalau dari berarti kali 36. Nah, Y-nya 33,33% dari, berarti kalau dari 106 kali 106. Nah, ini tuh kan 66,67% ini kan pecahan istimewa ya. Nah, pecahan istimewa ini sekedar catatan ya. 66,67%
30% ini sama dengan 2 per 3. Sedangkan 33,33% ini sama dengan 1. Nah, berarti gampang ya. Kita langsung tahu kita cara mengerjakan. Berarti 66,67% kita kalikan berarti jadi 2 per 3 dikali 36. Sedangkan 33,33% kali 160 sama dengan sepertiga kali 160. Nah, berarti kalau yang ini dia gampang ya. 3 kali 36 itu dapatnya 12. Berarti sama dengan 24. Ini 24 untuk X-nya. Untuk Y-nya, ini 1/3. 1/3 berarti 3 sama 160 berapa? Saya dapat sekitar 1, 2, 3, 4. 150. 153 ya. Berarti sekitar 53. 53. Sekitar 53 koma. Tapi karena nggak ada berkoma, tapi 53 koma lagi. Nah, berarti ada 24 sama 53. Nah, berdasarkan ini berarti X lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut lagi. Gampang ya. Nah, kemudian ini, teman-teman harus hati-hati di sini. Kenapa? Karena kalau untuk soalnya yang seperti ini, dikasih tahu ya. Yang pertama harus kita tahu X sama dengan 2A kuadrat ditambah 2. Kemudian Y sama dengan A kuadrat ditambah 5. Nah, kan kita belum tahu nih kalau A-nya itu batasnya apa sih gitu. Nah, dikasih tahu A-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan ada dua, ada bilangan bulat positif sama ada bilangan bulat negatif. Kalau udah seperti ini, kita jadi perlu menguji di kedua angkanya nih. Nah, tapi untungnya pangkat dari aljabar A itu adalah pangkat genap. Ingat, kalau setiap bilangan yang dipangkatkan genap, setiap bilangan dipangkatkan genap, itu hasilnya akan positif. Gitu. Jadi, nggak ngaruh apakah nilai A ini bakal jadi positif atau negatif, tapi nilainya bakal tetap positif. Oke, nah berarti kalau lihat seperti ini tidak berpengaruh yang namanya pangkatnya, maka ini kita langsung buat aja 2A kuadrat. Kita contohkan langsung aja ambil satu. Gak usah yang jauh-jauh ya. 2 kuadrat berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 sama A sama 1 kuadrat ditambah 5. Berarti sama dengan 2 tambah 2. Itu sama dengan 4. Ini 1 kuadrat tambah 5. Berarti 1 tambah 5. Yaitu 6. Maka dari sini jelas X lebih kecil dari Y. Gitu. Nah, terkecuali kalau nanti dikasih tahu, contohnya diganti pangkatnya jadi X-nya jadi pangkat 3. Kalau X sama dengan A pangkat 3 tambah 2 sama Y sama dengan A pangkat 3 tambah tambah 5. Maka kalau seperti ini, maka kita harus menguji dua-dua kali. Kita uji dia dengan bilangan negatif, positif sama negatif. Kemudian kita uji lagi nih, yang positif sama negatif. Kalau konsisten, maka bisa dipilih jawabannya. Nah, tapi biasanya nggak konsisten. Biasanya dia nggak bisa dikasih, dia nggak bisa kita cari. Contohnya gini, kita ganti ini dengan satu. Dengan satu ya. Kalau dengan satu mirip sih jawabannya pasti ini 4 dan 6. Coba kalau dia minus satu. Kalau kita ganti ini dengan minus satu. Maka ini jadi 2 kali minus satu dikali ditambah 2. Kemudian ini minus satu. Karena kan minus satu pangkat 3. Berarti minus satu kali minus satu kali satu. Itu tetap aja satu tambah 5. Berarti ini sama dengan 2 kurang 2 kali minus satu. Min 2. Ya, min 2 tambah 2. Kemudian ini minus satu tambah 5 sama dengan minus kemudian 4 ya. Nah, kemudian kalau kita ganti dengan positif tadi ya. Oh ya udah, berarti tetap gak konsisten juga sih. Konsisten dia X lebih kecil dari Y. Ya, berarti ini kita harus uji-uji gitu loh, dua kali uji gitu. Nah, sedangkan kalau dia pangkatnya yang dari aljabarnya itu adalah genap, maka hasil dari perpangkatannya adalah nilainya positif.
Lanjut. Oke, lanjut. Nah, berapakah jika X sama dengan 12,5% dari jumlah satu lusin dan Y sama dengan 1/16 dari 4 lusin? Maka hubungan X dan Y gimana? Berarti X sama dengan 12,5% dari satu lusin, berarti 12 buah ya. Ingat, 12,5 ini kan kita bisa ubah ya, 125 per seri kali 12. Atau sama dengan 1/8 dikali 12. Ya, ya. 1/8 kali 12. Nah, berarti kalau seperti ini berapa? Berarti ini bisa kita buat 12/8. Itu sama-sama dibagi 4. Berarti 3/2 ya. 3/2. Sedangkan Y sama dengan 1/16 dikali 4 lusin, berarti 48 ya. 48. Berarti ini sama dengan 48 sama 16. Sama-sama dengan 3. 48 bagi 16 itu sama dengan 3. Maka mana lebih besar, 3/2 atau 3? Yang lebih besar adalah 3. Kenapa? Kalau 3/2 ini sama aja dengan 1/2. Gitu. Artinya dua kali lipatnya dari hasil dua kali lipat dari X adalah Y. Gitu. Makanya X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah di mantap ya, gampang. Nah, sekarang kita maju ke soal berikutnya. Oke, jika X tambah 3,6 sama dengan 2Y tambah 2,5, maka pernyataan berikut yang benar. Oke, kalau seperti ini berarti kita gabungkan sesama aljabar dan sesama angka. Maka X dikurang 2Y, kemudian ini pindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini. Kemudian 2,5 dikurang 3,6. Berarti X kurang 2Y sama dengan 2,5 nih. Kurang 3,6. Kurang 3,6 berarti sekitar minus 1,1 ya. Ya, minus 1,1. Nah, karena kita nggak dikasih tahu batas angkanya apa, kita boleh mengujinya dengan bilangan positif dan negatif. Kalau kita masukin dia, uh, ini positif, ini negatif. X-nya itu kita masukin berapa yang kalau kita kurangkan dengan hasilnya ini bisa segini gitu. Di saat X-nya kita masukin 3, X-nya kita masukin 3 ya. Berarti X-nya kita masukin 3 dan minus 3. Dan minus 3, yang Y-nya kita masukin karena angkanya harus beda, kita masukin ke 2 dan minus 2. Pertama kita masukin 3 dan berarti 3 kurang 2 Y, 3 kurang 2 Y. 3 kurang 2, 3 kurang 2 berarti 3 kurang 4. 1, 1. Juga ya. 2, 4. Oke. Oh iya, ini aja. Karena kan sebenarnya sih gak usah dicari sih, gak usah. Kenapa? Karena nggak ada dikasih tahu kan si X-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari nol, nggak dikasih tahu, atau Y-nya juga dari dikasih tahu dia nol atau sama dengan nol atau bagaimana itu nggak ada dikasih tahu. Karena nggak ada dikasih tahu, pastinya dia langsung bukan yang itu. Nah, antara X dan Y dia dapat itu. Karena dia sangat-sangat random, dia nggak ada batasannya sama sekali, jadi bebas. Nah, karena dia bebas ya pasti ada besar kemungkinan nilainya itu akan berubah-ubah. Bisa jadi X-nya lebih besar atau Y-nya lebih kecil. Oleh karena itu jawabannya adalah hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, X sama X per Y, lihat ini. X per Y sama dengan 0,234 nah ya, bagi berapa nih? Nah, kalau sepertinya angkanya padahal X dan Y-nya bilang positif ya, maka Y kurang X gimana? Nah, kalau seperti ini,
ada teorinya ya di sini. 0,a sama dengan A A per 999. Kemudian 0,2 0,2 0, A B C juga sama. A B C per 99. Nah, berarti kalau seperti ini tinggal gampang ya. Berarti 234 per 99. Itu. 34 per 99. Nah, X-nya sama dengan 34, Y-nya sama dengan 999. Berarti Y kurang X sama dengan Y-nya adalah 999 dikurang 234. Nah, ini berapa nih? 9 kurang 4 berapa? 5. 9 kurang 3, 6. 9 kurang 2, 7. 7, 6, 5. Gampang ya. Jawabannya adalah B. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu, oke, A sama dengan 6B, C sama dengan 8B. Nah, kalau seperti ini kita uji coba lagi dia saat dia positif dan negatif. Gampangnya min satu aja di min satu sama satu. Kalau kita masukin sama-sama min satu, berarti 6 kali min satu. Ini juga 8 kali min satu, berarti sama aja dengan min 6 sama min 8. Berarti kalau seperti konsepnya berarti A lebih besar dari C, ya kan? Karena lebih kecil minusnya ini. Sedangkan kalau kita masukin ya 6 saja, D-nya sama dengan satu, maka C sama dengan 6 kali satu. Sama dengan 6, kemudian, sorry, A ya. A-nya sama dengan 6 kali satu, sama 6. Dan C sama dengan 8 kali satu, sama dengan 8. Di sini kelihatan bahwa C lebih besar dari A. Karena ini dia tidak konsisten, maka artinya hubungannya tidak bisa. Oke, jelas ya. Oke, kemudian ini. X adalah jumlah total bilangan prima kurang dari 20. Sedangkan ini adalah jumlah total faktor dari 20. Nah, kalau yang pertama, yang X-nya adalah bilangan prima, bilangan prima kurang dari 20. Kurang dari 20, berarti apa saja nih? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ada, enggak, bukan tambah 5. 16 juga bukan, 17, 18, 18 juga bukan, 19. Oke. Nah, berarti dia sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7, kemudian tambah 11 tambah 13 tambah 17 tambah 19. Kemudian Y, jumlah total faktor dari apa saja total faktornya, yaitu satu, 2, bisa ya, 4 juga, 5, yang bisa membagi 20, bagi secara habis ya. Kemudian 10, kemudian dan terakhir 20. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari sini aja sih udah jomplang ya. Kalau usah dijumlahkan pun sebenarnya udah jomplang. X-nya pasti lebih besar dari Y. Kelihatan banget kan? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini dia 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 14. Ini kesini aja dia udah 30, 13, 14. Ini 30. Sedangkan ini sisanya kesini tuh 1, 2, 4, 5, berarti 9 tambah 3, 12. Sedangkan ini 2, 3, 5 aja dia udah 10 tambahin 17. 17 tambah 30, 30, 37, 47. Udah lebih banyak X-nya. Makanya hubungannya X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah A. Oke, good. Oke, di sini dia dikasih tahu batasnya. M sama dengan 1/2N. Dan N lebih besar dari 0. Maka di saat M 1/2, 1/2 N, 1/2 N, 1/2 N. Karena di sini 1/2 N-nya itu ikutnya ke
ke N-nya 1/2 N di sini ya. 1/2 N. Nah, berarti kalau 1/2 N, kalau kita buat N-nya itu adalah 1. N-nya adalah 1. M sama dengan 1/2 kali 1. Berarti M-nya sama dengan 1/2. Kalau kita buat M-nya sama dengan 2, berarti M sama dengan 1/2 kali 2. Berarti 1/4. Artinya, M-nya pasti lebih kecil dari N. Gitu. Karena di saat M-nya sama dengan 1, di saat N-nya sama dengan 1, M-nya bernilai setengah. Di saat M-nya bernilai seperempat, N-nya bernilai, maka M lebih kecil dari N. Oke, lanjut. Oke, 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 8. Maka X-nya berada di antara 4 sampai 8. Kemudian Y, dia berada di 6 dan 12. Nah, ada nggak yang teriris daerahnya? Ada. Karena Y-nya sampai 6, berarti ada di sekitar sini. Kalau kita buat di sini ada Y, maka Y-nya di sini ke 12, maka Y-nya ada di sekitar sini. Sorry, ya. Dari sekitar sini ya. Dari sekitar sini sampai sini. Tuh, kalau kita buat bilangannya ya. Ini bilangannya, di sini ada 4, di sini ada 6, di sini ada 8, di sini ada 12. Nah, tadi kalau bilangan Y-nya tadi, X-nya tadi ini. Ini daerah dari si X-nya. Kemudian daerah dari si Y-nya itu dari 6 ke 12. Y. Kita coret. Kan ada kan dia yang tertimbun, yang berhimpitan gitu. Berhimpitannya di sekitar daerah 6 sampai 8. Karena ada berhimpitan, maka hubungan jelas antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena di sini kan ada bilangannya yang sama gitu. Berarti ada dua hubungan. Ada pasti di saat X-nya X-nya lebih kecil dari Y, kemudian X-nya lebih besar dari Y, kemudian X sama dengan Y. Karena seperti ini tidak dapat ditentukan hubungan. Makanya jawabannya adalah lanjut. Oh ya, sepertinya itu soal terakhir ya. Nah, itu untuk soal kita untuk pertemuan kali ini, dan video selanjutnya tunggu ditunggu ya. Karena bakal banyak lagi soal menuju 1 minggu lagi. Jadi sekalinya semangat untuk belajarnya, dan jangan lupa like dan subscribe, dan kalau ada yang mau ditanya boleh tanya di komen langsung. Terima kasih dan see you in the next video.